Tidak akan aku biarkan Nissan RB25 DET ini dengan turbo yang sudah besar seperti ini hanya lari 8 atau 10 PSI. Hari ini saya Marwazi akan install electronic boost control ini di Nissan Seviro RB25 DET. Di video sebelumnya aku pernah pasang juga manual boost control di si Brong. Nah, ini adalah versi untuk electronic boost controlnya. Jadi kalau kalian sudah pakai issue standalone, ini akan mempermudah kalian dalam controlling boost di mobil kalian. Ini adalah electronic boost control mereknya MAC MAC. Ini common sekali digunakan sebagai electronic boost control. Sebenarnya ini suara pneumatik biasa, cuman banyak sekali dipakai di otomotif sebagai boost control karena harganya terjangkau. Kedua, dia sangat-sangat reliable. Yang kalian perlukan adalah yang pasti boost control ini, issue standalone atau issue programmable. Ketiga, selang vakum high quality karena kita bakal nyimpen selang vakum ini di dekat-dekat turbo. Jadi ini bakal kena temperatur yang panas. Kalau nggak yang warna biru gini, kalian bisa pakai yang warna hitam, tapi jangan pakai yang rubber ya. Ini hitam gini juga bahan materialnya silikon, jadi dia lebih tahan panas daripada yang rubber. Serta kalau mau lebih proper lagi, kalian bikin bracketnya seperti ini. Ini aku bikin bracketnya sendiri pakai mesin 3D print. Kalau tambah bracket seperti ini agak sedikit susah untuk instalasinya, jadi kita pakai bracket karena di belakang sini ada baut untuk ke body atau ke sasisnya. Untuk wiringnya dia hanya ada dua kabel plus minus saja, tidak ada polaritinya. Untuk yang 12 voltnya dia langsung ke 12 volt ignition, jadi ketika kunci kontak dia ada 12 volt. Dan untuk yang groundnya ini adalah PWM pulse dari issue. Jadi kalian harus tahu pin out untuk boost control dari issue standalone kalian. Oke, untuk instalasi pertama kalian harus tentukan tempat yang aman untuk boost control ini. Hati-hati, ini turbin side turbo ini sangat-sangat panas, kompresornya pun lumayan panas, jadi jangan terlalu dekat dengan bagian itu. Apalagi kasus ini si turbin side-nya dia tidak ditutup sama sekali, bahkan downpipe-nya pun tidak dibungkus telanjang seperti ini. Jadi hati-hati karena bukan hanya 3D printernya aja yang tidak tahan panas, tapi solenoid mag ini pun tidak begitu tahan panas. Jadi agak jauh-jauh dari situ ya, jangan terlalu dekat-dekat. Untuk kasus mobil ini, di sini banyak banget tempat baut, tapi kalau di sini dia terlalu dekat dengan turbin side. Jadi aku geser lebih luar, ini agak supaya jauh dari sini walaupun masih terbilang dekat. Cuma di sini satu-satunya tempat yang aman karena untuk selang pressure-nya pun jangan terlalu panjang. Ini harus kita buat sependek mungkin. Untuk pemasangan boost control ini sangat-sangat mudah dengan adanya bracket yang aku buat dengan 3D printer ini. Untuk bautnya aku menggunakan baut L M6, dan untuk yang dari boost control ke bracketnya ini pakai baut L dengan ukuran M4 dengan panjangnya sekitar 2,5 cm. Nah, ini agak sedikit panjang karena harus nembus bagian body si boost controllernya ini. Oke, setelah dipastikan boost controllernya aman, tidak bakal kabur, sekarang waktunya kita untuk wiring. Untuk wiring yang ini sudah aku kerjain terlebih dahulu karena aslinya dia hanya flying lead saja warna hitam, tidak ada polarity. Jadi untuk yang di engine side-nya juga harus kita pasangin konektor AMP-nya supaya dia waterproof. Untuk wiringnya sekarang sudah selesai, sudah aku simpan juga di bagian dalam sana. Di bawah banget nyumput jauh-jauh dari pipa knalpot. Nah, sekarang tinggal bagian untuk vakum atau boost reference-nya. Di sini ada nomor 1, 3, dan 2. Untuk 1 ini dia ke atmosfer. Untuk 3 ini dia ke boost reference, yaitu di sini. Untuk 2 ini dia ke wastegate actuator, yaitu ini. Jadi, ini sangat-sangat simple untuk pneumatiknya karena saat ini aku hanya menggunakan boost controller yang 3 port seperti ini. Ada juga yang 4 port seperti ini. Tapi karena ini hanya 3 port, jadi sangat-sangat mudah. Kalian tinggal bypass yang asalnya dia dari boost reference langsung ke wastegate actuator. Kalian tinggal lepasin boost reference-nya, colokin ke nomor 3, dan untuk yang wastegate actuator-nya ini colokin ke nomor 2. Oke, yang pertama kita lepasin dulu boost reference yang aslinya jelek seperti ini, kita pasangin silikon hose, kemudian kita colokin ke port nomor 2 di boost control. Setelah itu kita colokin juga boost reference-nya di bagian compressor housing. Ini nyolokinnya ke boost control di portnya yang nomor 3. Nah, habis itu kalian potong juga sesuaikan dengan kebutuhannya karena kalau kepanjangan dia bakal nempel ke header, kalau kependekan dia bakal nempel ke body kompresornya. Jangan lupa kasih repeat supaya aman karena ini bakal ada positive pressure di dalamnya. Nah, final installation seperti ini. Untuk yang nomor 3 ke boost reference, untuk yang nomor 2 ini ke wastegate actuator. Ini hati-hati ya, jangan terlalu panjang juga, jangan terlalu pendek juga, karena sebisa mungkin jangan terlalu dekat dengan header, dan sebisa mungkin jangan sampai nempel ke kompresor housing karena gini-gini juga panas banget ini kalau lagi beroperasi. Jadi hati-hati, jangan sampai ada selang vakum yang kena benda-benda panas secara langsung. Jangan lupa pasang juga repeat ini sebagai extra caution karena ini bukan hanya vakum isinya, tapi melainkan dia ada positive pressure dari turbo. Wiring yang sudah selesai, sudah nempel, sudah aman diem di bawah sana. Kemudian untuk boost reference-nya sudah selesai juga. Sekarang waktunya ke bagian tuning. Kita load project.
Kemudian kita masuk di aksesoris, di sini ada namanya boost control. Nah, di sini boost controlnya masih off, enable, kita onin dulu. Kemudian untuk type-nya sekarang ini kita pakai open loop saja terlebih dahulu karena itu lebih mudah untuk aku jelasinnya. Bedanya apa? Kalau open loop ini kita ngaturnya itu seberapa banyak bukaan katupnya atau si solenoidnya, sedangkan kalau close loop kita masukin input target boost yang kita inginkan di mappingnya. Kita pakai open loop. Untuk boost solenoidnya, ini karena kita pakai Mac control, ini sekitar 14,5 Hz sampai 40 Hz. Kita ambil tengah-tengahnya, biasanya aku pakai 33 Hz. Ini default saja. Kalian bisa lihat dari pin out issue yang kalian gunakan, itu pinnya ada di pin berapa. Jangan lupa enable boost limit juga, karena ini sebagai safety-nya. Kalau seandainya ternyata ada something wrong dengan boost control kalian, si ECU bakal auto cut ketika boost mencapai 210 kPa atau 1,1 bar. Dan ini close. Sekarang karena sudah di enable, ada boost target atau load. Nah, ketika kalian buka di sini ada modenya open loop atau close loop. Seperti tadi aku sudah bilang, kita pakainya itu adalah open loop. Ini ada angka 100 di sini, berarti solenoid ngebuka secara full. Untuk tuningnya kita geser ke 0 terlebih dahulu. Nah, kalau 0 seperti ini berarti ini boost pressure kalian ikutin balik lagi seperti dahulu sebelum pakai boost control, yaitu sesuai dengan pressure rate atau spring rate-nya si wastegate. Biasanya aku untuk bagian bawah ini aku rubah ke 100. Kenapa? Karena di sini kan wastegate-nya aku tutup secara total. Untuk bagian atasnya sini juga aku biasa rubah sebagai 100. Untuk bagian FM 2000 ini aku pengen boostnya datang lebih awal. Nah, untuk bagian yang sisanya seperti yang di sini kita bisa kasih 100 juga. Kemudian untuk yang bagian atasnya ini kita bisa mulai dari 20. Kemudian kalian cobain mobilnya, kalian kasih gigi berat. Biasanya aku running di gigi 3 atau gigi 4, kasih napas sampai habis dan cari jalan yang agak sedikit nanjak supaya ada bebannya si mobil. Setelah itu kalian bisa lihat di data loggingnya seperti apa. Tapi sayang sekali aku nggak bisa ngeliatin saat ini, aku nggak bisa bawa Savior ini jalan-jalan karena ada satu kendala yang sampai saat ini belum solve. Sebenarnya sepele sih solvingnya, cuman ada satu hal dan lain hal. Jadi sampai saat ini belum solve, yaitu fuel pressure Nissan Severo ini masih belum mumpuni atau masih kurang dari standarisasi. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di data log, ketika wide open throttle RPM ini udah 6400, kalian bayangin nih fuel pressure-nya drop menjadi 38 PSI, yang dimana awal itu ketika close throttle 59 PSI. Jadi ketika wide open throttle ini harusnya dia naik. Tapi jangan bersedih, aku bakal liatin data lognya si Zebra. Sebentar ya. Nah, kalau kita lihat data lognya di sebelah kanan ini sudah ada boost duty atau boost targetnya si Zebra. Nah, ketika kita close throttle seperti ini, kita play ya. Ketika kita close throttle seperti ini, duty cycle berada di 100%, berarti dia ngebuka full. Tapi ketika kita buka gas, dia 100% sampai boostnya mulai datang di 4000, 7 PSI, pause. Sini kita bisa lihat boost pressure-nya si Zebra stabil di 7,4 PSI. Ini kalian bisa lihat juga di sebelah kanan ini ada boost targetnya atau mapping boost duty cycle-nya. Bisa kita lihat di sini angkanya 80, kemudian naik ke 84. Namun yang bagian bawahnya 80 dan bagian bawahnya lagi lebih kecil lagi karena ini merupakan partial dari throttle, yang dimana kalau aku ngegantung gas berarti aku juga pengen powernya juga berkurang, alias aku sedang tidak membutuhkan power. Tapi ketika aku tanam gasnya, duty cycle-nya naik lagi menjadi 80%, yang dimana ini sudah aku cobain beberapa kali. Alhamdulillah boostnya si Zebra konstan di sekitar 7,5 PSI atau ya 0,6-0,7 deh untuk daily-nya. Dan kalau kalian penasaran kenapa yang Severo aku bilang fuel pressure-nya kurang mumpuni, kalian bisa lihat di sini ketika close throttle seperti ini, Zebra fuel pressure di 48 PSI. Ini yang warna kuning, ini fuel pressure ya. Ketika wide open throttle, fuel pressure-nya naik menjadi 60 PSI. Ketika masuk boost, fuel pressure itu makin naik bukan makin turun. 64, 63, 66. Kalian bisa lihat fuel pressure itu harus sejalan pressure-nya dengan adanya boost. Kenapa? Karena di dalam intake kalian itu sudah ada boost pressure alias positive pressure. Nah, kalau fuel pressure-nya malah drop, itu bakal ada perlawanan dari intake karena intake pun sudah ada positive pressure-nya. Jadi fuel pressure-nya pun harus ikut meningkat seiring dengan naiknya boost. Seperti contohnya di data log si Zebra ini, walaupun mobilnya Zebra tapi alhamdulillah secara data semuanya sudah memenuhi syarat bahwa fuel sistemnya si Zebra ini sudah mumpuni untuk modifikasi engine seperti ini. Nah, untuk si Zebra juga aku udah buatin custom dashboard supaya ketika lagi boost tuning, aku bisa lihat duty cycle-nya secara real,
Kemudian aku bisa lihat boost pressure-nya dengan gauge yang gede seperti ini, dan IFR-nya tentunya harus tetap dimonitor. Karena ketika kalian naikin boost pressure itu pun harus ada pengaturan lagi di VA table-nya. Soalnya pressure-nya nambah, semakin banyak udara, semakin banyak juga bensin harus kalian masukin. Jadi harus tetap pantau IFR-nya ya. Setiap mobil karakter berbeda walaupun spesifikasi mesin sama, tapi hati-hati, setiap mobil berbeda. Kalian harus cobain sedikit demi sedikit. Jangan langsung nutup full untuk wastegate-nya. Kalian harus sedikit-sedikit per 10%, per 5%. Jadi sedikit-sedikit aja, memang takes time, tapi waktu tidak akan pernah membohong karena untuk tuningan yang bagus itu memang memerlukan waktu. Nanti ketika si Zebra sudah terpasang turbo yang barunya, aku janji aku bakal bikin video ketika aku tuning boost kontrolnya si Zebra. Untuk update Pasang BD, kalau kalian punya pertanyaan tulis di kolom komentar bawah karena aku bakal respon lebih cepat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.